Saya sangat gembira sekali ya, kawan-kawan Wisma Gunung Merah ini sudah menginisiasi forum ya. Forum yang saya kira sangat punya landasan historis yang sangat kuat sekali. Ya. Karena saya lihat dari sekian banyak komunitas rantau ya, di Minangkabau itu Sulit Air adalah salah satu yang punya kultural kapital yang sangat kuat. Nah, berangkat dari hal ini, kemudian perlu kiranya kita juga menggali sesungguhnya apa hubungan horizon kultur Minangkabau dengan pemikiran Kahrudin Yunus ini. Sehingga dalam dekade yang saya kira itu gegap gempita sosialisme, kemudian demokrasi terpimpin, kemudian sosialisme religius, Hosokrominato sangat kuat. Tapi kemudian Kahrudin Yunus mengeluarkan satu terma yang saya kira unik gitu ya. Kenapa unik? Ketika orang berbicara tentang sosialisme, justru dia menawarkan sesuatu yang saya kira tidak lepas dari indigenous lokal. Artinya apa? Saya coba beberapa hari ini tracing ya, mengeksplor beberapa pemikiran Kahrudin Yunus yang saya coba dapatkan dari sumber yang sangat terbatas. Kalau tadi Adi Arahman teman kita ini kemudian berbicara tentang asiokma ekonomi yang ada di balik pemikiran Kahrudin Yunus, saya coba ingin apakah ini bentuknya mengkonfirmasi atau mendiskusikan atau memverifikasi, saya terserah lah ya. Tapi yang jelas saya kira pemikiran bersamaisme yang ditawarkan oleh Kahrudin Yunus ini tidak terlepas dari relasi antara dia sebagai orang Minangkabau dengan rantau di mana dia menggeluti dunia sosial waktu itu. Karena gini, dari sekian banyak peradaban Nusantara, Minangkabau itu sebenarnya mempunyai satu konsepsi ekonomi yang disebut dengan komunalisme. Komunalisme. Dan semangat inilah yang saya kira bahwa kemudian Kahrudin Yunus keluar dari horizon apakah itu kapitalisme ekstrim, ya, apakah itu sosialisme ekstrim, atau justru dari hal yang ditawarkan oleh Hosokrominato dengan sosialisme religius. Ya. Sehingga tidak salah kemudian Dawam Raharjo menyebut bahwa menggolongkan Kahrudin Yunus ini adalah salah satu pionir otentik Nusantara yang menawarkan pemikiran ekonomi sosial Islam. Ekonomi sosial Islam. Nah, sederhana sesungguhnya, kenapa kemudian dalam konteks itu Kahrudin Yunus menawarkan bersamaisme? Tesis saya nggak tahu nanti kalau Adi Arahman lagi yang saya kira menjawab ini ya. Apakah benar tesis ini atau tidak, tentu yang lebih itu adalah peneliti ya. Bahwa pengaruh terbesar dalam pribadi Kahrudin Yunus adalah Sulit Air. Sulit Air sebagai makrokosmos. Ya. Kemudian rantau di mana dia bergulat. Sehingga dia, makanya kemudian saya perhatikan apa yang dibicarakan oleh Adi tadi tentang aksioma ekonomi kapitalis, kemudian dia mengatakan perlawanan terhadap neolib gitu ya. Saya juga menemukan dalam pemikiran Kahrudin Yunus itu. Maaf, ini terputus suaranya. Tafsir yang mengatakan bahwa baik itu justru baik gitu ya. Tapi Kahrudin Yunus mengatakan baik itu tidak baik sama sekali, karena dia lebih mengemukakan yang disebut dengan at-tijarah. Karena dua terminologi ini berbeda. Kalau baik itu basis filosofisnya adalah individualisme, sementara at-tijarah yaitu basis filosofinya adalah komunal. Di situ ada hubungan relasi sosial antara pemilik modal dengan
bekerja, ya, destruktif, apa yang dicitrakan oleh Khadijah dengan Nabi Muhammad itu jelas itu adalah tijarah, bukan baik. Maka itu ada pemberdayaan. Dan Khairuddin Yunus justru membela tijarah sebagai sebuah instrumen, ya. Nah, artinya dia sesungguhnya tidak hanya melawan asyok-masyok kapitalisme yang menurut pemahaman dia itu buruk bagi perekonomian, tapi justru juga pada anasir ekonomi Islam, anasir Islam waktu itu yang mengarah justru pada kapitalisme. Nah, cuma mungkin PR terbesar bagi kita adalah ini. Kalau kita mengkaji pemikiran, saya kira kita tidak bisa lepas dari adanya kontinuitas intelektual. Ya. Khairuddin Yunus dalam pemaparan saya tadi misalnya mengatakan bahwa pasti ada horizon kultural yang mempengaruhi pemikirannya, tetapi juga tidak terlepas siapa sesungguhnya yang mensuplai ide dalam makna ideologi pengetahuan, sehingga dia sampai pada refleksi yang sungguh sangat mencerahkan itu, saya kira, ya. Nah, ini mungkin perlu ditelusuri siapa dia. Kalau dalam bahasa kita orang surau ini, kita mengkaji sanad ilmunya dulu, ya. Siapa sesungguhnya yang mempengaruhi dia sebagai intelektual, dan pada siapa kemudian dia menyampaikan ide, kemudian melakukan dialektika dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira menarik kalau itu kita kaji bersama dan kita tuntaskan. Nah, itu saya kira mungkin tanggapan, ini bukan pertanyaan tapi tanggapan aja, mungkin lebih mendalam tentu kita mintalah pencerahannya pada Bung Adi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disambut. Baik, terima kasih. Ini saya tercerahkan, ya. Tuanku Muhammad Solihin ini teman diskusi saya dulu di Gunung Merah. Kami juga sekamar dan tahu bagaimana penderitaan jalan kaki dari Urip Sumarjo ke Demangan. Menarik ya apa yang beliau sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tesis beliau bahwa bersamaisme itu lahir dari supply dari komunitas, gitu. Ini saya sepakat. Ini beliau langsung mengoprak-aprek isi disertasi saya walaupun belum baca, ya. Sudah diprediksinya arahnya dari kemana. Temuan saya memang seperti itu. Jadi memang kontribusi bersamaisme itu tidak terlepas dari lokalitas atau kearifan lokal masyarakat Sulit Air. Seperti itu. Nah, yang pertama, saat dia berada sebelum berangkat, beliau di backup oleh penyokong Khairuddin Yunus, yang itu dibentuk oleh para perantau Sulit Air yang ada di Curup, kemudian yang ada di Haluk Kontan dan daerah-daerah lainnya. Kemudian selama di Mesir, Zainal Abidin Ahmad melalui majalah Panji Islam membentuk yang namanya Panji Islam Foundation. Nah, dan sebelum dia berangkat pun juga masyarakat Sulit Air berbondong-bondong, ya, ngasih emak, ngasih beras, ngasih kelapa, kemudian dijual dijadikan duit, kemudian berangkat. Nah, itu tradisi seperti itu saya pikir masih bisa kita temukan di Minangkabau hari ini, walaupun mulai ada pergeseran-pergeseran. Nah, kemudian Khairuddin Yunus, ini hal yang perlu diungkap juga, ya. Bagaimana dia pada ujungnya ada keterputusan dengan komunitasnya, yang itu disebabkan karena dia menikah dengan gadis non Sulit Air. Dia menikah dengan anak dari kakak Rahma El Yunusia, yaitu Maria El Yunusia, atau kakak dari Isnania Saleh yang pernah menjadi pimpinan dari sekolah Diniyah Putri Padang Panjang setelah Rahma El Yunusia meninggal dunia. Nah, nama istri beliau adalah Hasnia Saleh. Nah, karena dia nikah dengan orang non Sulit Air, hal itu membuat kekecewaan pada masyarakat Sulit Air. Istilahnya mamaga kerambi condong. Nah, barang yang sudah dikasih pupuk segala macam, akhirnya ini. Walaupun itu kita tidak bisa menyalahkan, ya, karena itu adalah konteks zaman
pada saat itu. Ya, kalau bahasanya Siti Nurbaya yang dialami oleh seorang laki-laki. Kalau cerita Siti Nurbaya dialami seorang perempuan, nah ini nasib Karudin Yunus seperti Siti Nurbaya juga seperti itu. Nah, apakah salah bagi saya? Ya, kalau kita membaca dalam konteks kekinian, jodoh maut rezeki itu sudah Allah yang tentukan. Tapi persoalan sampai dia dikucilkan di komunitas sulit air itu persoalan yang berbeda. Karena di beberapa majalah Suarasas, kemudian majalah Tunas Muda yang diterbitkan oleh Ikatan Pemuda Pelajar Sulit Air, saya masih menemukan tulisan-tulisan Karudin Yunus. Bahkan dia pernah mengisi halal bihalal di Wisma Gunung Merah. Nah, kebanggaan terhadap Karudin Yunus itu sesungguhnya masih ada di masyarakat Sulit Air. Bahkan sampai hari ini, ketika orang mengatakan, siapa itu Karudin Yunus? Ya, dia orang hebat. Orang pertama yang dapatkan gelar doktor di American University. Konon katanya orang Indonesia pertama yang lulus dengan titel doktor di American University tadi. Jadi benar ya tesisnya bahwa bersama ISMI itu lahir dari komunitas kearifan lokal masyarakat Sulit Air. Nah, fakta ini semakin diperkuat pada saat saya mewawancarai Pak Damai. Kemudian ada lagi Bu Yus di Jambi. Dia katakan menjelang akhir hayatnya beliau menyebutkan ada dua tempat yang saya rindukan. Yang pertama adalah Mesir, di mana dia gagasannya disambut baik pada saat itu, pada tahun 1947 tentunya. Kemudian Sulit Air. Nah, jadi Sulit Air adalah tempat yang sangat dia rindukan, sehingga dia meninggal di Jakarta, akan tetapi pada tahun 1979 itu diterbangkan ke Sulit Air dan dimakamkan di Larak, di tempat tanah kelahirannya. Nah, ini adalah semacam menunjukkan bahwa bagaimanapun orang Minang itu tidak bisa lepas dari asalnya. Nah, ini jadi saya konfirmasi apa yang disampaikan Bang Solihin tadi, benar adanya seperti itu. Nah, akan tetapi konsep bersama ISMI itu lebih lanjut. Kalau kita lihat dalam perspektif multiple demokrasi, sesungguhnya dia menjadi jalan keluar dari konsep demokrasi liberal pada satu sisi, ataupun demokrasi sosial di sisi yang lainnya gitu. Nah, multiple demokrasi ini Jepang kan membuktikan dengan semangat kolektivismenya itu. Nah, bersama ISME menginginkan adanya kolektivisme yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam tadi. Jadi dia tidak pernah lepaskan pada nilai-nilai Islam. Bagi dia nilai-nilai Islam itu harus mendrive, harus memandu kita dalam berdemokrasi. Nah, jadi di situ poin penting bagi saya untuk melihat posisi Karudin Yunus dalam khazanah intelektual ekonomi Islam. Nah, artinya apa? Kita cukup bergembira hari ini, sekalipun saya katakan di awal ekonomi Islam itu terjebak pada pragmatisme, akan tetapi di sisi yang lain kita menemukan bagaimana upaya-upaya progresif dari ekonomi Islam ini cukup berkembang. Ada upaya mengkonstruksi konsep-konsep maqasid syariah untuk sebagai indeks pembangunan, ada mengkonstruksi konsep-konsep kolektivisme dalam pembangunan, ada tawaran ekonomi pembangunan berkelanjutan, sebagainya. Itu sebuah inisiasi yang menurut saya cukup mencerahkan untuk kedepannya. Nah, jadi bersama ISME memang lahir dari lokalitas, akan tetapi dia menjadi jalan keluar dari ekonomi politik yang terjebak pada dua arus ya, arus demokrasi liberal maupun demokrasi sosialis. Nah, akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah banyak sarjana di Indonesia, apakah Dawam Raharjo ataukah Kunto Wijoyo ataupun Pak Hafaz juga menyimpulkan bahwa dia terpengaruh dari konsep sosialisme religius Hos Cokro Aminoto. Padahal dalam beberapa tulisannya dia sendiri mengatakan Islamisme itu bukan sosialisme. Nah, jadi dia mengkritisi sosialisme habis-habisan. Bagi dia sosialisme itu adalah perhambaan segelintir manusia terhadap
perhambaan terhadap segelintir manusia. Sedangkan kapitalisme itu adalah perhambaan terhadap harta benda. Nah, kedua-duanya menurut dia sama-sama tidak baik. Karena sifat pembangunan yang demikian itu adalah bersifat horizontal, melebar dari barat ke timur atau dari utara ke selatan. Artinya apa di sini? Pembangunan yang hari ini kita nikmati itu hasil dari penjarahan, hasil dari eksploitasi terhadap negara lain, hasil eksploitasi terhadap komunitas atau etnis lainnya. Nah, ini yang ingin ditegaskan oleh Khairuddin Yunus sebagai sanggahan dia ketika orang mengatakan bahwa dia itu adalah sosialisme religius ataupun terma-terma lain. Saya sepakat dengan Bang Solihin ya bahwa tawaran dia ini adalah bersifat otentik yang itu bersumber dari lokalitas masyarakat Minangkabau.